حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ونخص خصوصا إلى مؤسس هذا المعهد كي هاجي أحمد دمياطي وهاجي سيدي سعدية، ونخص خصوصا إلى كي هاجي إلان شجائي وكي هاجي رفاعي أريب، ونخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العلامة أحمد مرزوق المالك المكي، وإلى شيخنا الدكتور هشام كامل حميد موسى الشافعي الأزهري، وإلى جميع من يعلمنا ولو حرفا ومن يعلمهم ولو حرفا، شهد الليل لنا وله ولها ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi melanjutkan pengajian pasaran kita pada sore hari ini. Kaifa halukum? Alhamdulillah ini bi khairin ma dumtum bi khairin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah siap semua? Ayyuhal abna'i al-kiram wa banati fillah, wa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan, bapak kalian, nggak tahu kalian masuk YouTube-nya atau nggak tahu, kebanyakan ustaz soalnya. Gitu. Fadhal. Kita akan pada hari ini kita akan masuk ke dalam bab al-anbiya'i war rusul. Dipakai dan dipersiapkan alat tulis dan lain sebagainya karena pembahasannya cukup panjang. Jadi harus diperhatikan. Dan Ustadz kasih tahu dulu bahwasanya di dalam kitab ini Syekh Hisham sangat ringkas. Jadi ketika nanti Ustadz jelaskan, tulis apa yang tidak ada di kitab. Dan hakul yakin, Ustadz hakul yakin, ketika kalian membaca kitab ini, hatta hamzah, hatta nadra, hatta gumay, hatta hasna, hatta naziro, itu pun bisa membacanya sendiri. Jadi sesungguhnya ketika Ustadz baca, kalian pun pasti bisa baca. Makanya Ustadz ngasih hal-hal yang tidak ada di dalam kitab. Karena pesan Syekh Hisham ketika kita mempelajari kitab ini, siapapun orang, nih pesan Syekh Hisham, siapapun orang yang mengajarkan kitab ini wajib mengambil dari kitab-kitab lain. Nah, salah satunya Ustadz ngambil dari Nurul Zolam karya Syekh Nawawi. Tafadhal. Lalu juga Ustadz ngambil dari matan Kharidah Bahiyah. Kharidah Bahiyah ilmu tauhid dengan syarahnya itu at-tawdihatul jaliyah ala matnil kharidatul bahiyah. Dan terakhir Ustaz ngambil dari Syekh Hisham juga ini Fathul Alam syarha manzumati aqidatul awam. Nah, ini lebih panjang versinya dibanding ini. Kalau ini khulasah, benar-benar khulasah yang diijazahkan ke Ustaz ini. Tapi boleh kita mempelajari ini satu guru gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kitabnya dibuka, dipersiapkan. Kita masuk al-anbiya'i war rusul, nabi-nabi dan rasul. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim, rincian 25 yang wajib diketahui. Kulla mukallafin, bagi seorang mukallaf, fahaqqiq, maka ketahuilah atau carilah hakikatnya, waqtanim, dan ambillah hikmah dari para nabi dan rasul maksudnya. Siapa itu para nabi dan rasul yang 25? Hum, mereka Adam, Idris, Nuh, Hud, Ma', Shalih wa Ibrahim, kulla muttaba. Kulla muttaba itu diikuti.
Lalu selanjutnya Lut wa Ismail Ishaqu kada, Yakub Yusuf Ayub ihtada. Ihtaza artinya ditiru. Syuaibu Harun wa Musa wal Yasa, Zulkifli Daudu Sulaimanut taba, yang diikuti. Lalu nabi selanjutnya, bait selanjutnya Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha, khatim penutup. Toha itu Nabi Muhammad, khatim itu penutup. Da, tinggalkan goya, kesesatan. Alaihimus salatu wassalam, bagi mereka salawat dan salam. Wa alihim, dan keluarga mereka. Madamatil ayyam, sepanjang hari. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya penyusunan hum Adamun Idris sampai Isa wa Toha khatimun dagoya itu berdasarkan urutan waktu siapa duluan yang lahir. Nah, jadi siapa duluan yang lahir disusun sesuai ini. Kalau hafalan kita yang waktu SD itu nggak sesuai. Apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas. Nah itu yang SD kan. Kalau ini enggak, ini sesuai dengan urutan lahir. Lanjut. Yajibu ayyub minal mukallafu wa ya'taqida bi jami'ir rusul wal anbiya alladhi arsalahumullahu ta'ala ila khalqihi sawa'un a'rafahum ijmalan amla. Wajib bagi seorang mukallaf mengimani, meyakini semua para nabi yang diutus oleh Allah, baik mengetahuinya secara global ataupun tidak. Wa ayyub minat tafsilan bil khamsati wa ishrina al mazkurina fil Qur'anil Karim, mengimani yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an 25 nabi yang disebut dalam Al-Qur'an 25 nabi. Faman ankara wahidan minhum faqad kadzdzabal Qur'an al-Karim. Siapa yang ingkar maka telah mendustai Al-Qur'an. Lidzalika abbaral musannif, oleh karena itu musannif berkata biqaulihi lazim. Apa lazim? Wajaba imanu bihim, wajib mengimani. Kullu mukallaf, siapa itu mukallaf? Al-baligul aqil salimul hawasi kasam'i awil basar alladzi balagtahu da'wah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wajhi as-sahih. Balik mukallaf itu adalah yang balik, yang akil, yang dimana indranya, panca indranya itu betul sehat walafiat, dan sampai kepadanya itu dakwah Islamiyah atau dakwah Rasulullah secara betul. Tafadhol. Fahaqqiq, maka ketahuilah, waqtanim, dan carilah. Maksudnya apa? Fa ma'rifatu anbiya illahi ta'ala ribhun wa fadlun minallahi li ibadi. Mengetahui nabi-nabi Allah itu adalah keuntungan dan kelebihan bagi seorang hamba. Kata Allah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas shalihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalnahu 'alal alamin. Nah, ini disebut para nama-nama nabi yang enggak disebut dalam ayat ini, ada di ayat lain. Nah, contohnya Nabi Muhammad tidak tersebut, Nabi Adam, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Hud, Idris, Zulkifli itu ada di ayat-ayat lain. Lalu hum, siapa hum? Apa maksudnya? Ala sabilit tafsil, itu akan dijelaskan. Nabi yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam khalquhu, penciptaannya, huwa Abu Bashar, itu adalah bapaknya manusia. Wa awwalu makhluqin fil alamil insi, makhluk pertama di dalam dunia manusia. Khalaqahullahu ta'ala biyadihi wa nafakha fihi min ruhi. Allah ciptakan dengan tangannya, ditiupkan kepadanya ruh Nabi Adam. Wa awwalu nabiyyin qasallahu ta'ala qissatahu fil Qur'anil Karim. Nabi Adam adalah nabi yang pertama yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Wa huwa awwalu man abadallahu ta'ala alal ardi minal bashar, dan ia adalah orang yang pertama beriman kepada Allah. Nazala minas samai ala jibalil hind. Allah tinggalkan pertama kali Nabi Adam itu di surga. Lalu ketika Nabi Adam itu yukhalif, melanggar perintah Allah, tidak boleh makan buah khuldi, Allah turunkan dari langit, dari surga itu ke bumi. Turunnya di mana? Jibalul Hind. Jibalul Hind itu gunung yang ada di India.
gunung yang ada di India. Gitu. Nah, wasakan abis itu wasakana Makkah al-Mukarramah, beliau tinggal di Makkah al-Mukarramah. Kenapa? Karena bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa itu ketika Allah turunkan itu terpisah. Nabi Adam itu ada di India, nah Siti Hawa ada di Yordan. Jalan itu mengelilingi bumi, mengembara, bertemunya di gunung yang ada di Mekah. Apa nama gunungnya? Jabal Rahmah. Nah, Jabal kasih sayang. Kenapa? Karena itu ada pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam habis itu tinggal di Mekah. Lalu beliau sibuk dengan ziroah, yaitu nyawah. Wa qabbaraha biha. Lalu dikuburkan. Nah, Nabi Adam itu dikuburkan di Mekah. Di mana? Di Gunung Abi Qubais. Nah, nama gunungnya Gunung Abi Qubais. Wa qila bil Hind. Ada yang bilang juga ternyata dikuburkan di India. Ada pertanyaan, kalau kita diciptakan wasilahnya itu lewat bapak ibu kita lalu dilahirkan. Nah, Nabi Adam ini nggak dilahirin, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Lalu bagaimana penciptaannya? Nah, di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Adam itu tidak dilahirkan, tapi proses penciptaannya Nabi Adam pertama itu min turabin, dari tanah. Lalu setelah itu min turabin walma, tanah dicampur dengan air. Lalu setelah dari tanah dan air dicampur, lalu yang ketiga jadilah mudghah. Dijadiin manusia. Jadi ada 3 tahap. Kalau kemarin kita belajar sama Ustadz Muhafiz ada berapa tahap? Ada banyak. Ya kan, min nutfatin alaqatin mudghatin ila akhirih. Kalau ini hanya 3 tahap. Tapi 3 tahap penciptaan Nabi Adam itu setiap tahapnya 40 tahun. jadi air 40 tahun, jadi jadi turab 40 tahun, turab campur air 40 tahun, lalu jadi orang 40 tahun. Jumlahnya berapa? Nah, udah, sekarang kita ngebahas Siti Hawa, tambahan. Siti Hawa itu adalah ibu kita, punya anak Qabil dan Habil yang ma'ruf. Ternyata Siti Hawa itu hamil dalam hidupnya sebanyak 20 kali. Jadi Siti Hawa hamil 20 kali dalam hidupnya. Dan setiap melahirkan dari hamilnya ini melahirkan kembar. Makanya Qabil, Habil, siapa lagi yang perempuan? Ya, Iklimah sama Labuda, ya kan? Nah, itu banyak tuh, cuman Ustaz belum nemu nama-namanya, hanya nemu 4 itu. 20 kali hamil, lahir, kembar semua. Jumlahnya berapa? 40. Itu. Nabi Adam umurnya 950 tahun. Dah, lanjut Nabi Idris. Nabi Idris nasabnya itu tuh disebutin, Idris bin Yarid bin Mahlayil bin Qainan bin Anush bin Shish bin Adam. Nah, Shish itu termasuk nabi. Nah, kita kan tadi kemarin ada tahu nabi itu jumlahnya banyak. Salah satunya Shish itu. Tempat tinggalnya wulida bi Babil. Babil itu adalah Babylon. Babylon ada di Irak. Nabi Idris tinggal lahir di Irak, tinggal di Misr, di Mesir. Nah, Nabi Idris awaluman kataba bil qalam. Nabi yang pertama kali nulis pakai pulpen. Wa khayyatu thiyab, dan juga nabi yang dimana Nabi Idris itu menjahit baju. Tuh, lalu A'utiyan nubuwah wa ba'da Shish alaihi salam. Nah, Shish itu termasuk nabi. Wa ba'athahu ila zurriyati Qubail ibni Adam. Nah, Nabi Idris diutus. Ada yang bilang juga, nih dengerin. Nabi Idris itu disebut dengan bapak pembangunan. Kenapa Nabi Idris disebut bapak pembangunan? Karena selama hidupnya Nabi Idris membangun 177 kota. Nah, beliau pindah dari Babylon ke Mesir. Dari Mesir itu banyak pengikutnya. Pas banyak pengikutnya membangun banyak Madinah. Nah, bapak pembangunan Nabi Idris. Lanjut, Nabi Nuh. Nabi Nuh nasabnya itu Nuh bin Lamak bin Mutawassyaloh ibnu Idris bin Yarid bin Mahayil ibnu Qainin ibnu Anush ibnu Shish ibnu Adam. Itu keturunan, itu nasabnya. Nabi Nuh lahir di Irak. Nah, antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu asyratu qurunin, 10 abad. Satu abadnya ada 100 tahun. Maka
Jarak antara Nabi Nuh dan juga Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya ada yang bilang 950, ada yang bilang 1000 tahun, ada yang bilang 1350 tahun. Tapi pengikutnya sedikit. Makanya Nabi Nuh itu bahasanya bukan sampai kesel ya, sampai ya Allah kok pengikutku sedikit, banyak yang ingkar. Ketika banyak yang ingkar, akhirnya diazablah orang-orang yang ingkar ke kaumnya Nabi Nuh dengan apa? Nah, dengan diturunkannya air bah yang banyak. Makanya Nabi Nuh dengan pengikutnya bikin safina, bikin perahu. Nah, ketika bikin perahu, Nabi Nuh itu yang ikut secara dengan Nabi Nuh itu berpasang-pasangan. Yang nggak ikut itu celaka, semuanya habis. Makanya Nabi Nuh adalah nabi yang menghabisi orang-orang kafir semua, yang hidup pada zaman itu orang yang beriman semua. Jadi kita akan nyambung nasabnya ke Nabi Nuh. Kenapa? Karena pada saat itu semuanya binasa kecuali kaumnya Nabi Nuh. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaru, habis semua. Yang tersisa adalah pengikutnya Nabi Nuh. Hatta anaknya juga celaka Nabi Nuh mah. Siapa? Kan'an gitu. Lalu ketika perahu itu berlayar, berapa lama kok sampai binasa? Ternyata lamanya adalah 150 tahun. Jadi lama air bahnya. Bumi ini tenggelam tuh lama. Lalu ketika sudah surut, terdampar di gunung. Nah, kelas 5 udah belajar. Gunung apa? Wastawat alal judi. Nanti di kelas 5 ada tentang cerita Nabi Nuh di Mutolaah. Wastawat alal judi, di gunung Judi gitu. Nah, itu tentang Nabi Nuh. Lalu kaumuhu, kenapa Nabi Nuh itu kaumnya itu kenapa sih? Karena kaumnya itu ibadatul asnam, menyembah patung. Muntasyiratun baina qaumihi fahum awwalaman abadal asnam biduni min dunillah wa hum shahibut tufan. Nah, kaum ini adalah yang pertama kali menyembah berhala, makanya diazab. Turunlah tufan, tufan itu banjir. Nah, tufan banjir. Sekarang ke Nabi Hud. Nabi Hud nasabnya Hud ibnu Syali ibnu Arfahashad ibnu Sam ibnu Nuh, masih keturunan Nabi Nuh. Pasti. Kaumnya ursila ila qaumi Adin. Nah, nama kaumnya Ad, wa hum yaskununa ardul Ahqaf, di bumi Ahqaf, di Ahqaf. Di mana Ahqaf itu? Jibarur Rimal baina Oman wa Hadratul Maut bil Yaman. Di antara Oman dan juga Hadratul Maut itu di mana? Di Yaman. Nah, Ustaz Zikri teman Ustaz itu selalu ziarah ke makam siapa? Makam Nabi Hud. Wa hum minal Arab alladzi sakanul qusur dokhma wa abadul asnam. Nah, kaum Nabi Hud ini adalah orang Arab yang tinggalnya di istana-istana besar, dokhmah besar, kusur istana, dan menyembah berhala gitu. Nah, dari Nabi Hud ada kisah yang selamat dari Nabi Nuh. Jadi gini, ketika Nabi Hud itu menjadi nabi, kaumnya itu tidak turun selama 3 tahun air hujan. Dari air 3 tahun air hujan ini tidak turun, lalu Allah azab yang tidak beriman dengan angin besar. Ketika diazab yang tersisa hanya 120 orang. Gitu. Pengikutnya 120 yang selamat. Lalu selanjutnya Saleh. Nabi Saleh nasabnya Saleh ibnu Ubaid ibnu Mashi ibnu Ubaid ibnu Harith ibnu Thamud ibnu Athir ibnu Urm ibnu Sam ibnu Nuh. Nabi Saleh diutus ke kaumnya apa namanya? Ila qaumi Thamud. Wa kana ibadatul asnam muntasyiratun fihim wa hum minal Arab alladziina ja'u ba'da qaumi Ad. Nah, kaum Thamud menyembah berhala juga, mereka orang Arab yang dimana datang setelah kaum Ad. Nabi Saleh punya kisah, yaitu Nabi Saleh diminta untuk memunculkan mukjizat, dimunculkanlah unta. Unta ini unta ajaib yang dimana sehari minum, sehari bisa diperas susunya. Kalau unta biasa kan nggak bisa. Sapi itu punya waktu, nggak bisa diperas setiap hari susunya. Nah, unta ini bisa. Ketika muncul mukjizat, banyak yang beriman, tapi banyak juga yang tidak beriman. Nah, yang tidak beriman ini punya dendam ke Nabi Saleh, kita bunuh ontanya.
dibunuhlah ontanya. Ketika itu dibunuh ontanya, ketika dibunuh ontanya itu turunlah azab. Nabi Soleh bilang akan datang azab dalam waktu 3 hari gitu. Kalau kalian tidak beristighfar, tidak memohon ampun, turun azab. 3 hari ini, pada hari yang pertama isfarra wujuhu, bahasanya isfarra. Apa isfarra? Wajahnya menguning. Kalau ada kalimat isfarra wujuhu berarti cemas. Hari kedua ihmarrat wujuhuhum. Ihmarrat itu jadi merah. Kalau merah artinya takut. Lalu hari yang ketiga iswaddat wujuhum. Iswaddat itu celaka. Nah, makanya kan doa wudu itu kan Allahumma bayyid wajhi. Lalu kalimat setelahnya wala tusawwid wajhi. Jangan celakakan, jangan hitamkan. Kalau hitam kenapa celaka? Nah, itu istilah Arab. Lalu habis itu turunlah. Apa azab yang diturunkan? Soihah minas sama. Jeder kayak gini nih pas nih. Hujan besar, gitu. Jadi diazab dengan petir yang banyak. Wa rajfatas syadidah min tahtihim. Udah mah petir banyak, hujan turun, rajfah syadidah, gempa yang besar. Jadi karena melawan Nabi Soleh, ontaknya dibunuh, azabnya sampai sebesar itu. Nah, itu tentang Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh wafat di Palestina. Lalu Nabi Ibrahim nasabnya itu Ibrahim ibnu Tarikh, ibnu Nahur, ibnu Sarughi, ibnu Ragu, ibnu Falik, ibnu Abir, ibnu Shali, ibnu Al-Hashad, ibnu Sami, ibnu Nuh. Ada yang bilang dalam Al-Quran dibilang ayahnya itu Azar. Ada yang bilang juga ya Tarikh, Ibrahim bin Tarikh. Makanya ada yang bilang Azar itu bukan ayahnya tapi pamannya. Nabi Ibrahim lahirnya itu fi baldati Fadam arum bibabil fil Iraq, Babalon. Wasakana Syam, tinggal di Syam, wa mata fiha, lalu mati di dalam Syam, wafat di Syam. Wa huwa abul anbiya wa khalilur rahman. Beliau disebut dengan ayah para nabi, abul anbiya wa khalilur rahman, dan kekasih Allah. Wa qad kana qaumuhu ya'budunal asnam. Nah, sama kaumnya menyembah asnam berhala. Cerita yang ada di sini, pertama ayahnya pembuat patung. Yang membuat patungnya itu ayahnya sendiri. Dakwahnya ke siapa? Ke ayahnya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim itu yang punya logika. Logika sangat kuat. Ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala, apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim diburu. Wah, ini Ibrahim yang menghancurkan. Orang tahu kenapa? Karena Ibrahim gak menyembah berhala. Didatangkan Ibrahim ketika disidang. Disidang. Nabi Ibrahim disidang. Apa kata Ibrahim? Ditanya, kamu yang menghancurkan berhala kan? Enggak. Jadi Nabi Ibrahim udah punya strategi. Enggak, saya enggak bunuh. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, disisain satu, paling gede berhalanya. Berhala paling gede. Ketika udah itu ditanya, oke, kalau kamu yang tidak menghancurkan, lalu siapa? Kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alu kabiruhum in kanu yantiq. Yang ngerjain itu yang gede, patung paling gede. Yang ngancurin anak-anaknya itu patung paling gede. Kok nanya saya? Terus kata orang kafir ini, kok emang patung bisa ngancurin? Emang patung bisa gerak? Emang patung bisa menghancurkan berhala-berhala kecil? Kata orang kafirnya, kata Nabi Ibrahim, ya terus kenapa kamu sembah? Lalu kenapa kamu sembah? Bermain logika. Jadi Nabi Ibrahim itu logikanya paling bagus. Ada lagi logika Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim adalah nabi, ini ayatnya ada. Kalian nanti hafalkan. Pasti hafal, ataupun yang sudah hatam pasti hafal. Ayat yang ketika Nabi Ibrahim bertanya, qala hadza rabbi, ketika melihat qamar, falamma ra'a qamara bazigan qala hadza rabbi, ketika melihat qamar, pertama Kaukaba turun, lenyap, bukan Tuhanku. Qamar lenyap, bukan Tuhanku. Syams falamma afalat qala la uhibbul afilin. Turun juga Syams, matahari turun, dia kok Tuhan itu turun ya? Dilihat bintang ternyata lenyap, dilihat bulan lenyap juga, dilihat matahari juga lenyap. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang menciptakan semuanya, gitu. Nah, itu Nabi Ibrahim.
Lalu jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang mengkombinasi antara logika dan cinta. Nabi Ibrahim punya istri dua, yaitu Sarah dan juga Hajar. Dari Sarah lahir Nabi Ismail, dari Sarah lahir Nabi Ishak. Sarah itu mandul selama 98 tahun. Tapi karena Sarah adalah wanita yang soleh, dipersilahkan nikah dengan Hajar. Hajar ini adalah orang Mesir. Silahkan Nabi, wahai suamiku nikah dengan Hajar. Nikah, lahiran Nabi Ismail. Nah, ketika sudah lahir Nabi Ismail, 1 tahun setelah nikah dengan setelah nikah dengan Hajar, Sarah hamil dan melahirkan Nabi Ishak. Gitu ceritanya. Lalu lanjut lagi. Sekarang ke Nabi Lut. Nabi Lut nasabnya Lut ibnu Harun ibnu Tari ibnu Nahur ibnu Sarung ibnu Ragun ibnu Farik ila Nabi Nuh wa huwa ibnu akhin li Ibrahim. Nah, ini anak saudaranya Nabi Ibrahim. Apa? Nah, sekarang lahirnya di mana? Bil Irak, di Irak. Nabi Lut awwaluman amana bil Khalil Rahman. Jadi Nabi Lut ini adalah kemenakan ponakannya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dia adalah anak dari saudaranya Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah orang yang pertama kali mengimani Nabi Ibrahim. Wa zallama wa ta'ulqiya Ibrahim. Nah, Nabi Lut ini yang menemani Nabi Ibrahim, yang dimana ulqiya finnari wa najatu minha. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, Nabi Lut menjadi saksi bahwasanya api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Ayatnya apa? Kuni ya naro kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, itu ayatnya. Nah, Nabi Lut juga adalah nabi yang safara ila Syama Ibrahim, ikut ke Syam dengan Nabi Ibrahim. Lalu qaumuhu arsalahullah ila qaumi Sodom. Nabi Lut ini diutus ke kaum Sodom. Ada di mana? Di Urdun. Urdun itu Yordania. Nah, wahumul mu'tafikat. Mu'tafikat itu adalah kota besar yang Allah luluh lantahkan. Mu'tafikat. Lalu Nabi Lut ini fi qaryatihi, di kampungnya itu intasyarat fiha kabiratul liwat. Tersebar di kampungnya itu apa? Yaitu kaum yang homoseks. Laki suka laki, jeruk makan jeruk, apel makan apel. Itu kaumnya Nabi Lut. Gitu. Nabi Lut udah ngelarang, kamu jangan melakukan hal itu. Karena masih melakukan hal itu, akhirnya diazab sama Allah. Liwat itu apa definisinya? Muasyaratur rijal jinsiyan wa tarkun nisa. Mereka pengennya laki sama laki, tapi nggak suka sama perempuan. Akhirnya apa? Nabi Lut minta ke Allah untuk mengazabnya. Lalu strategi yang Allah berikan adalah ketika sudah berdoa, Allah utus seorang laki-laki yang ganteng banget. Nah, ada mangsa nih kata kaum Nabi Lut. Ada mangsa, diutus laki-laki ganteng banget ke kaumnya itu. Lalu datang kepada Nabi Lut. Datang kepada Nabi Lut itu ke rumahnya. Kata Nabi Lut, kamu pergi aja, kamu akan didatangi oleh kaumku, akan diserbu, akan dimangsa. Gitu. Karena apa? Ini mangsa paling mantep nih. Gitu kalau kaum Nabi Lut. Nauzubillahi min zalik. Akhirnya ternyata itu adalah strategi Allah. Ketika Allah utus laki-laki ganteng, para kaum yang mempunyai sifat liwat itu, yang mempunyai gairah kepada jeruk makan jeruk, pada datang. Nabi Lut mencoba menahan. Tapi kata Nabi Lut, kamu keluar. Enggak, udah saya di sini. Lalu diberitahu bahwasanya ternyata itu adalah Jibril. Itu malaikat yang Allah utus. Gunanya apa? Untuk semuanya datang ke Nabi Lut, Nabi Lutnya kabur. Agar ketahuan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman.
Gitu. Akhirnya ketika sudah berkumpul, Allah azab semua orang-orang yang melakukan hal itu dan kaumnya yang yang melakukan perbuatan jeruk makan jeruk. Gitu. Itu cerita tentang kaumnya Nabi Lut. Bagaimana cara Allah mengazabnya? Allah mengazabnya dengan mendatangkan hujan yang besar sampai tenggelam semuanya, dan saat ini yang menjadi bukti tenggelamnya kaum Nabi Lut adalah Bahrul Muhit. Bahrul Muhit atau bertemunya dua lautan itu adalah tempat tenggelamnya kaum Nabi Lut. Jadi itu dulu daratan, ditenggelamkan kaum Nabi Lut jadilah lautan. Tuh. Makanya nauzubillahi min zalik, jangan sampai haram. Gitu. Lah, lanjut sekarang ke Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah kita buktiin ternyata benar disusun sesuai dengan lahir. Kenapa? Karena Nabi Lut lahir duluan sebelum Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir di Syam. Turabba wa asya fi Makkah, lalu dididik dan juga hidup di Mekah ma'a qabilati Jurhum. Ta'allama minhum lughah al-arabiyyah wa huwa abul arab. Nah, Nabi Ismail adalah nabi yang tinggal di Mekah, belajar bahasa Arab, dan beliau dijuluki dengan Abul Arab, bapaknya bangsa Arab. Nabi Ismail mempunyai anak 12, umurnya 134 tahun. Kisah yang masyhur adalah kisah membangun Ka'bah bersama Nabi Ibrahim dan juga disembelihnya Nabi Ismail alaihi salam. Terjadilah syariat apa? Idul Kurban. Nah, Nabi kaumnya siapa? Kaum Asya Ismail indal Masjidil Haram, tinggal di Masjidil Haram. Ma'a qabilati Jurhum wa tazawwaja ma'a imrati min Amalik, nikah dengan nama perempuan yang disebut dengan Amalik atau kaum Amalik, lalu ditalak atau cerai. Wa tazawwaja ma'a imrati Jurhum, nikah dengan kaum Jurhum. Washtahara bil hilmi, Nabi Ismail terkenal dengan kelembutannya. Wa dufina ma'a ummi Sayyidah Hajar indal Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah itu ada yang bilang bahwasanya adalah tempat dimakamkannya Nabi Ismail alaihi salam. Gitu. Umurnya 134 tahun. Sekarang Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim dari Sayyidah Sarah. Allati ja'atil malaika litubasyiruha wa zawjuha biwiladati Ishak. Jadi Nabi Ishak ini adalah nabi yang dari Siti Sarah yang mana lama enggak melahirkan, tidak hamil-hamil. Makanya disebut ba'da tuli ukmin, setelah panjangnya kemandulan. Ukmun itu kemandulan. Wa huwal waladu tsani, anak kedua dari siapa? Nabi Ibrahim. Washtahara bil ilmi. Nah, kalau Nabi Ismail terkenal dengan kelembutannya, Nabi Ishak terkenal dengan kecerdasannya. Diutus ke kaum Kan'aniyin bil Khalil fi Palestina. Kalau Nabi Ismail tinggal di Arab, ikut ke ibunya yaitu Siti Hajar. Kalau Nabi Ishak ikut Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah, balik lagi ke Palestina, tapi Siti Hajar nggak ikut, yang ikut Siti Sarah. Siti Sarah balik ke Palestina, Nabi Ishak balik lagi juga ke Palestina, lalu dikuburkan di sana. Lanjut ke Nabi Yakub. Nabi Yakub lahir di Palestina. Ummuhu Rifqah, namanya Rifqah. Lalu rohala, ia pergi ila Haran, kepada Haran yang ada di daerah Irak. Inda akhwalihi. Wa hunaka ba'athahu Allah taala nabiyan. Nabi Yakub menjadi nabi itu ketika berada di Haran. Nah, Nabi Yakub dakwahnya itu imtidadu li da'wati abihi yad'u qaumahu li ibadatillahi ta'ala wa yu'allimu ahkama dinihim. Memanggil panjang dakwahnya mengajak kepada hukum agama Allah. Anjaba min al-auladil asbat kulluhum wa Yusuf. Nah, Nabi Yakub itu punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Ustadz kemarin ketemu anak-anaknya Nabi Yakub. Nih Nabi Yakub punya anak 12, salah satunya Nabi Yusuf, dan sekarang kalian tulis silahkan ini saudara-saudaranya Yusuf. Karena kan ayatnya inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Siapa yang ahada asyara kaukaba ini? Nih,
Yang pertama namanya Rubail, yang kedua Syam'un, yang ketiga Lawi. Rubail, Syam'un, Lawi. Yang keempat Yahuda. Yang kelima Isakhar. Yang keenam Roblun. Yang ketujuh Dan. Namanya Dan. Da alif nun, Dan. Yang kedelapan Nifatali. Oh, mantap namanya Nifatali. Yang kesembilan Jad, namanya Jad. Yang kesepuluh Usyair. Yang kesebelas Yusuf. Yang bontot Bunyamin, adiknya Yusuf. Gitu. Dah. Tinggalnya Nabi Yakub itu di Syam. Wafatnya di Mesir, lalu dipindahkan, walaupun wafatnya di Mesir, naqala ila qabrihi abihi, pindah ke makam ayahnya, wa ajdadihi, dan kakek-kakeknya di mana? Di Palestina. Kisah Nabi Yakub nanti terangkum di kisahnya Nabi Yusuf. Sekarang Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, ini nih, kalian harus perhatikan. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, 4 keturunan ini nabi semua. Luar biasa sekali. Punya anak nabi. Makanya habis mengetahui kisah ini Rasul bersabda. Sabdanya Rasul apa? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim salawatullahi alaihi salam. Nah, Nabi punya keturunan pasti solehnya tuh 4. Jadi paling panjang kalau punya keturunan soleh itu 4 kali. Salah satu yang paling panjang ini Nabi Yusuf ke Nabi Ibrahim. Tapi kalau para ulama biasanya 3. Rata-rata 3 ulama itu. Kalau ayahnya alim, anaknya alim, anaknya alim, anaknya alim. Kita punya guru, itu jadi contoh siapa? Abi Yazid Kiai. Berarti beliau Al-Karim. Beliau anaknya siapa? Kiai Haji Ahmad Dimyati. Berarti Al-Karim Ibnul Karim. Kiai Haji Ahmad Dimyati punya ayah siapa? Kiai Haji Nur Halim. Berarti Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Nah baru tuh Kiai Haji Nur Halim ayahnya bukan kiai. Biasanya gitu biasanya. Contoh lainnya siapa? Contoh lainnya ini Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin Kiai Haji Wahid Hashim bin Kiai Haji Hashim Asy'ari. Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Makanya kalau pengen punya anak soleh itu doanya, ya Allah ij'al abna'il kurama. Ij'al abna'i kurama. Biar apa? Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Gitu. Tapi ada juga saudara. Kalau saudara jatuhnya apa? Al-Karim Akhul Karim Akhul Karim Akhul Karim. Gitu. Nah, semoga kita termasuk keturunan para Al-Karim ini. Gitu. Nah, Nabi Yusuf kisahnya masyhur. Kisahnya panjang banget. Kisah yang pertama, Nabi Yusuf adalah anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Karena dicintai Nabi Yakub, saudaranya cemburu. Ketika saudaranya cemburu, akhirnya dijebloskannya Nabi Yusuf kemana? Ke sumur. Ketika di sumur, dibawa bajunya ke ayahnya dengan darah serigala. Nah, ini masyhur udah ceritanya ya. Udah masyhur. Itu udah Ustaz lewatin kalau udah masyhur. Ustaz cari yang lain lagi. Ada kisah menarik, yaitu ketika ditolong itu dijatuhkan dalun, lalu Nabi Yusuf narik keangkat, kata yang narik, ya Allah ini ganteng banget nih orang, akhirnya dijual ke kerajaan. Nah dari situ nanti karirnya Nabi Yusuf jadi raja dimulai. Nabi Yusuf diangkat jadi nabi Nabi Yusuf diangkat jadi nabi itu ketika di penjara. Ketika sebelum di penjara, Nabi Yusuf punya kasus, yaitu dengan istrinya raja.
istrinya raja, suka ke Nabi Yusuf, pengen Nabi Yusuf itu melakukan hal tidak baik dengan istrinya raja itu. Nah, Nabi Yusuf enggak mau. Akhirnya karena desas-desus ini tersiar, ya kan, kok istri raja seperti itu? Akhirnya dipanggil wanita-wanita karena nggak percaya dengan kegantengan Nabi Yusuf, dipanggil. Ketika sudah dikumpulkan, ketika dipanggil Nabi Yusuf untuk maju ke depan, mereka sedang memegang pisau dan juga memegang apel, disuruh ngupas, lalu lewatlah Yusuf. Lewat Nabi Yusuf, perempuan ini terpana sampai nggak ngerasa menumpahkan darahnya. Jadi untuk membuktikan kegantengan Nabi Yusuf dan istrinya raja itu tergoda, dikumpulkan semua wanita. Ketika dikumpulkan, dikasih apel, dikasih pisau. Ketika sudah dikasih apel, dikasih pisau, ayo ngupas, ibu-ibu ngupas ya, ngupas. Ketika sudah ngupas, Yusuf masuk Yusuf, semuanya terpana. Bukan apel yang dipotong, malah tangannya berdarah semua. Nah, itu saking gantengnya Nabi Yusuf. Iya, kita kalau ngeliat orang ganteng, ya Allah ganteng banget. Gitu gak? Gitu gak sih? Gak tahu, soalnya Ustadz jarang lihat orang ganteng. Soalnya ganteng Ustadz kan. Dah. Lalu Nabi Yusuf akhirnya ketika itu dipenjaralah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diangkat jadi nabi ketika dipenjara. Ketika dipenjara, Nabi Yusuf jadi nabi. Nah, ada hikmah diangkatnya Nabi Yusuf di penjara. Apa? Allah tidak akan membatasi seseorang walaupun sedang terkurung. Orang boleh terkurung dalam penjara, tapi ibadahnya bisa jadi lebih rajin. Makanya para ulama itu banyak yang menulis kitab ketika di penjara. Salah satunya diantaranya Syekh As-Sakhrasi, ulama Hanafi, membuat kitab di penjara. Lalu Ibnu Taimiyah membuat kitab di penjara. Lalu Said Qutb membuat kitab di penjara. Dan kita punya ulama besar mufasir yang menulis kitab tafsir di penjara. Siapa? Buya Hamka. Buya Hamka ketika dijajah kita, itu Indonesia dijajah, dipenjarakan. Lalu ketika di penjara, beliau menulis tafsir Al-Quran yang menjadi tafsir sekarang, namanya tafsir Al-Azhar. Makanya catat. Penjara hanya mampu mengurung badan, tapi bukan pikiran. Penjara hanya dapat mengurung badan, memenjarakan badan, tapi tidak mampu mengurung pikiran. Itu. Nah, sekarang kisah Nabi Yusuf juga, ini bakal habis nama Nabi Yusuf. Udah, Ustadz akan list aja cerita-ceritanya. Nabi Yusuf punya kisah tentang mimpi. Nabi Yusuf punya kisah juga yang dimana bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, Nabi Yusuf ketika saudaranya datang, Nabi Yusuf ketika itu diangkat jadi raja, saudara-saudaranya datang meminta makanan, ya kan? Tapi nggak bayar, ternyata nyuri. Ketika nyuri, dipanggil. Ketika dipanggil, tahulah ini saudaranya, lalu dipanggil saudaranya ini, diminta untuk ngajak Bunyamin ke sini, ke tempat Nabi Yusuf. Ketika diajak ke tempat Nabi Yusuf Bunyamin, ditahan Bunyaminnya. Lalu sedihlah saudara-saudaranya, diceritakanlah, kamu jangan, karena mereka mencuri, ditahan Bunyamin. Jadi dalam adat Arab itu, kalau ada orang yang mencuri, hukumannya menjadi budak kalau nggak bisa ganti. Karena mereka nggak bisa ganti, akhirnya mereka harus ada yang jadi budak, ditahan Bunyamin. Lalu cerita, jangan tahan Bunyamin, karena kami punya ayah yang dimana sedang sakit mata, kehilangan anaknya sejak kecil. Nah, dari situlah ketahuan bahwasanya, wah ini benar saudaraku. Kalau gitu kata Nabi Yusuf, bawalah baju ini kepada ayahmu, nanti akan muncul akan hilang penyakitnya, akan hilang penyakit matanya. Akhirnya benar dibawa baju, hilang penyakit Nabi Yakub, sembuh. Baru ketahuan kalau itu Nabi Yusuf. Akhirnya meminta ampun kepada Nabi Yakub atas apa yang pernah dilakukan. Diajak Nabi Yakub ke kerajaan Nabi Yusuf. Ketika sudah berkumpul ke kerajaan Nabi Yakub, ke kerajaan Nabi Yusuf, Nabi Yakub dipanggil, diangkat ke mihrabnya raja Nabi Yusuf, diduduk sampingnya.
Lalu 11 itu meminta maaf ke Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dengan cara bersujud. Nah, terbuktilah ayat Al-Quran atau mimpinya Nabi Yusuf yang bunyinya apa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Gitu. Kisah gimana kenapa bersujudnya itu benar. Sujudnya bukan sujud menyembah, sujud meminta maaf karena telah menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur gitu. Dah, lanjut biar kekejar nih. Lanjut Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah keturunan Syuaib bin Michael, sahih. Michael Ibnu Yashjun, Ibnu Madian, Ibnu Ibrahim. Lahir di Madian dari daerah Syam, ujung Hijaz. Beliau adalah dari nabi-nabi Arab. Nabi Syuaib adalah nabi yang diutus ke kaum Madian, Ashabul Aikah. Ashabul Aikah adalah orang-orang yang menyembah pohon. Selain itu, kaumnya adalah hum min aswa'in nas muamalatan. Orang yang jelek muamalahnya. Kenapa jelek muamalahnya? Karena suka mengurangi timbangan ketika berjualan. Lalu yang kedua, yaqtauna thoriq. Apa yang dimaksud dengan yaqtauna thoriq? Mereka kaumnya itu begal. Yaqtauna thoriq itu begal, ngerampas orang yang lewat. Lalu yukhayyifuna al-marrah, yang lewat ditakut-takutin, kelintih. Sekarang tuh lagi marak di Yogyakarta itu kelintih. Nah, itu termasuk keturunan masuk ini nih, keturunan kaumnya Nabi Syuaib. Suka begal, suka nakutin orang, suka ngurangin timbangan. Nah, itu nanti masuk ke kaumnya Nabi Syuaib yang Allah azab. Gitu. Nah, tambahan, Nabi Syuaib adalah orang yang fasih dalam berkata dan menjadi khatib, suka berkhutbah. Nah, itu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib wafatnya setelah Nabi Yusuf, sebelum Nabi Musa, tapi pada zaman Nabi Musa. Sudah, langsung ke Nabi Harun. Harun wa akhu Musa, yaitu saudaranya Musa. Nabi Harun dulu apa Nabi Musa dulu yang lahir? Kenapa? Ya kan tadi Ustaz bilang ya. Karena tartib yang ada di dalam kitab ini tartibuz zamanil miladah, sesuai dengan urutan lahir. Mana buktinya? Nah, mauliduhu ulida bi Misra fi amil afwi. Lahir di Mesir pada tahun pemaafan. Apa yang dimaksud dengan tahun pemaafan? Jadi gini, faqad kana Fir'aun malikun Misra yaqtulunal mawaliduz zukur mim bani Israil aman wa yafu aman. Jadi ketika Fir'aun jadi raja itu kan dapat kabar bahwasanya akan datang seorang anak laki-laki yang menghancurkan kerajaannya. Oleh karena itu Fir'aun bikin peraturan. Oke, kalau gitu kita bikin peraturan dalam 1 tahun ini, kalau ada anak laki-laki bunuh. Tahun besoknya jangan dibunuh. Tahun selanjutnya lagi bunuh. Tahun selanjutnya lagi jangan dibunuh. Gitu terus. Jadi kalau ada anak laki-laki di zaman Fir'aun itu kayak gitu peraturannya. Nah, Nabi Harun lahir pada zaman dimaafin, tidak ada pembunuhan anak laki-laki. Nah, 3 bulan setelahnya baru Nabi Musa lahir. Nabi Musa lahir sudah masuk ke zaman yang dimana anak laki-laki dibunuh kalau lahir. Gitu. Nah, lalu bedanya, bukan 3 bulan, 3 tahun. Wa huwa akbaru min Musa bi thalathati a'wam. Nah, Nabi Musa lebih tua daripada Nabi Harun sebanyak 3 tahun. Tahun pemaafan, tahun dibunuh. Tahun pemaafan, tahun dibunuh. Nah, ini Nabi Musa lahir. Gitu. Nah, Nabi Harun mati di Sina. Di Sina. Nabi Harun terkenal dengan lisannya yang fasih, lancar dan gagah. Nah, udah Nabi Harun segitu aja. Sekarang masuk ke Nabi Musa. Nabi Musa yaitu Nabi Musa bin Imran bin Qahath bin Azir bin Lawi bin Yakub. Nah, Yakub punya anak tadi itu saudaranya Yusuf. Siapa? Lawi. Lah, dari keturunan Lawi punya anak.
namanya Nabi Musa, lahirnya Nabi Musa. Nabi Musa diutus di zaman Fir'aun. Beliau juga orang yang berbicara dengan Allah di Gunung Tur. Wa nazalat alaihi Taurah, datang kepadanya, diturunkan kepadanya Taurat. Wa aghraqallahu ta'ala Fir'aun wa najahu. Allah mengazab, menenggelamkan Fir'aun tapi menyelamatkan Nabi Musa. Mata bisaina, sama tempat matinya sama Nabi Harun. Lalu Nabi Harun kaumnya itu arsala ila bani Israil wa Fir'aunu Misra wa qaumuh, diutus ke Fir'aun dan kaumnya. Wa kana Fir'aun Misrun yadda'il, mengaku al-uluhiyah li nafsihi, orang yang mengaku Tuhan. Nah, itu Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Tambahan tentang Nabi Musa adalah pertama, Nabi Musa kenapa selamat? Karena ketika tahun itu ibunya bikin kotak dari kayu dialirin di Sungai Nil. Ketika dialirin di Sungai Nil ditemukan sama pembantunya. Siapa? Pembantunya istri Fir'aun. Istri Fir'aun diserahkan Nabi Musa ke istri Fir'aun. Ketika melihat Nabi Musa, akhirnya pengen punya anak, pengen merawat Nabi Musa. Kenapa? Karena istrinya Fir'aun, siapa namanya? Asiyah, istrinya Fir'aun itu Asiyah tidak punya anak. Maka diangkatlah Nabi Musa jadi anak angkatnya. Itu sebab kenapa itu wasilah, bukan sebab. Itu wasilah kenapa Nabi Musa selamat. Lalu Nabi Musa juga adalah nabi yang dimana meminta Nabi Harun jadi nabi, bikin proposal untuk mengangkat Nabi Harun jadi nabi. Itu makanya walaupun duluanan, yang jadi nabi duluan Nabi Musa minta ke Allah biar Nabi Harun jadi nabi. Selanjutnya, Nabi Musa adalah nabi yang sangat atau paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nah, jadi paling banyak ceritanya dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Kenapa? Ini jawabannya. Karena ujian yang paling besar seperti Nabi Muhammad adalah Nabi Musa. Jadi kisah-kisah Nabi Musa adalah sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa adalah yang sifatnya sangat manusiawi. Artinya apa? Pertama, Nabi Musa lidahnya cadel. Beneran, Nabi Musa itu lidahnya cadel. Sebab itu Nabi Musa minta ke Allah menjadikan Nabi Harun sebagai nabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul, lepaskan ikatan wahlul 'uqdatam min lisani, dalam lisanku. Jadi lidahnya tuh kayak keiket. Orang cadel gimana sih? Kayak lisannya tuh lidahnya keiket kan. Nah, itu bukti Nabi Musa adalah nabi yang cadel. Makanya waj'ali waziran min ahli. Kalau gitu ya Allah, jadilah Nabi Harun nabi deh, saudaraku jadi nabi. Biar apa? Biar aku punya orang yang bisa jadi juru bicara. Nah, gitu. Lalu Nabi Musa juga nabi yang kalau udah marah, ghadbana asifa. Marahnya benar-benar marah, matanya merah. Nih, kalau dalam kitab Ahkamul Quran Ibnul Arabi itu sampai kepalanya itu keluar dukhon. Jadi kalau kalian ngeliat kartun orang marah bener keluar dukhon, itu ternyata ada dalam kitab. Nabi Musa kalau udah marah bener-bener marah. Gitu. Lalu Nabi Musa juga kalau udah marah, suatu ketika Nabi Musa pengen berbicara ke Allah di Gunung Tur, nitipin kaumnya ke Nabi Harun. Nabi Harun, ketika Nabi Harun itu diserahkan amanah, ternyata ada beberapa yang apa? Yang murtad. Karena apa? Karena Samiri. Ada orang namanya Samiri bikin bakor dari emas yang bisa bunyi, bisa ngomong. Nah, kan dari itu banyak yang murtad tuh. Banyak yang murtad. Faraja Musa ila qaumi ghadbanan asifa ila Harun. Dia juga marah kepada Nabi Harun. Saking marahnya itu dia sampai wa akhaza bi ra'sihi akhihi. Jadi narik kepala Nabi Harun dan juga narik jenggotnya. Kata Nabi Harun, ya ibnal umma la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si. Nah, dalam Al-Qur'annya, wahai saudaraku, jangan ambil palaku dan jenggotku. Maksudnya jangan tarik jenggotku. Gitu, itu saking marahnya Nabi Musa.
ke Nabi Harun gitu. Nah, itu cerita aja, tapi maksudnya apa? Nabi Musa punya wujud bashar, bisa marah, ya kan, cadel. Makanya Nabi Musa termasuk nabi yang kalau bagi Ustadz ya, itu nyentrik. Karena banyak kisah-kisah yang dimana kisahnya itu manusiawi sekali seperti kita, tapi dakwahnya besar. Nah, dakwahnya itu melawan siapa? Fir'aun yang mengaku Tuhan. Sedangkan sebelum-sebelumnya ngelawan kaum aja, kaum. Tapi Nabi Musa melawan orang yang mengaku Tuhan. Gitu. Selanjut lagi sekarang ke Nabi Ilyasa. Oh ya, Ustadz izin kita ngaji sampai 15 ya, karena ngejar. Gitu. Nabi Ilyasa huwal asbat. Asbat itu cucu dari Ibnu Adi, Ibnu Syultelim, Ibnu Afraim, Ibnu Yusuf. Nah, masih keturunan Nabi Yusuf yang nyambung ke Nabi Ibrahim. Kaumnya Aramiyun, yaitu Bani Israel, wa kanu ya'budunal asnam wa hum nafsu qaumin Ilyas. Ilyasa sezaman dan kaumnya sama dengan Nabi Ilyas. Wafatnya wa mata fi biladi Syam, di Syam. Dakwatu khalfa Ilyasa Nabiyullah Ilyas. Sama dakwanya itu dengan Nabi Ilyas. Fazalla yad'u wa yuhawilu islahum hatta tawaffahumullah. Nah, Nabi Ilyasa selalu berdakwah sepanjang hidupnya sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita tambahan pada Nabi Ilyasa adalah pada zaman ini, pertama banyak musibah, kedua banyak kejadian-kejadian, yang ketiga banyak kerajaan-kerajaan. Jadi dakwahnya itu banyak kejadian, banyak kerajaan muncul pada zaman Nabi Ilyasa. Lalu selanjutnya Nabi Zulkifli. Nasabnya tidak ada yang tahu, tapi ada yang bilang sampai Nabi Ayub. Yadhkurul ba'du annahu ibnu Ayub. Ada yang bilang ini termasuk anaknya Nabi Ayub. Nah, Nabi Zulkifli lahirnya di Syam. Nah, di sini nggak disebutin. Lahirnya di Syam, tinggalnya di Damaskus, matinya wafatnya pun di Damaskus, gitu. Nah, Nabi Zulkifli, adakah ayat tentang Nabi Zulkifli? Wazalkif, ada ayatnya, cuman ceritanya tidak ada. Cerita tentang Nabi Zulkifli dalam Al-Quran itu belum ada disebutin. Makanya kata Syekh Hisham, lam yazkuril Quran syai'an an da'watihi. Al-Quran belum menyebutkan tentang Nabi Zulkifli, tentang dakwahnya, gitu. Lanjut ke Nabi Daud. Nabi Daud nasabnya itu Daud ibnu Isya ibnu Awid hatta Ibrahim, nyambung ke Nabi Ibrahim. Lahirnya di Syam, wafatnya di Syam. Diutus ke Bani Israel yang ada di Palestina dan turun kepadanya kitab apa? Kitab apa? Zabur. Umurnya ada riwayat 77 tahun, ada riwayat 100 tahun. Nabi Daud tambahannya, pertama adalah orang yang jago membuat baju perang. Gitu. Yang kedua, Nabi Daud itu adalah nabi yang suaranya bagus. Yang ketiga, Nabi Daud adalah nabi yang diangkat menjadi raja pada saat umur 40 tahun. Jadi, kita udah tahu pada zaman Nabi Ilyasa udah banyak kerajaan-kerajaan. Lalu lewat Nabi Zulkifli, lalu Nabi Daud ternyata diangkat menjadi raja, jadi raja. Jadi nabi yang juga raja adalah Nabi Daud. Nabi Daud punya anak siapa? Nabi Sulaiman, gitu. Nah, ada yang bilang nabi yang paling banyak bertasbih kepada Allah adalah Nabi Daud, gitu. Itu tentang Nabi Daud. Sekarang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman huwa Sulaiman ibnu Daud ibnu Isya ila Ibrahim alaihi salam. Nah, dibaca itu nanti keturunannya ya. Nyambung semua, nyambung. Pasti nyambungnya ke Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman mauliduhu fi biladi Syam. Berarti di tempat ayahnya di Syam. Dan wafatnya pun sama. Qaumuhu ursila ila bani Israil bi Palestin wa kana nabiyyan malikan alaihim khalfan li abihi wa imtidadan li syariatihi. Musa alaihissalam. Nabi Sulaiman meneruskan dua hal. Pertama, meneruskan kenabian Nabi Daud. Yang kedua, meneruskan kerajaan Nabi Daud. Ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diangkat jadi raja itu sejak umur 12 tahun. Sejak umur 12 tahun.
Nah, Nabi Sulaiman adalah orang yang paling jago berpolitik. Raja, makanya jago berpolitik. Yang kedua, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan hewan. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman juga bisa mengatur angin. Kalian suka nonton Dragon Ball ya? Nah, ada awan tuh, namanya awan apa? Clinton. Clipton apa Clinton? Awan Clinton ya? Hah? Kiton. Awan Kiton. Di dalam Dragon Ball itu kan ada awan Kiton yang bisa diatur ya sama siapa? Goku. Awan datang. Itu kan cerita, tapi ternyata ada yang kisah sesungguhnya nyata, yaitu kisahnya Nabi Sulaiman. Benar, bisa ngatur angin, bisa ngatur jin, bisa ngatur hewan, semuanya Nabi Sulaiman ngerti. Nah, ada kisah tentang Nabi Sulaiman. Suatu ketika burungnya Nabi Sulaiman yang dipelihara Hudhud itu hilang. Kemana ya Hudhud? Kok nggak ada? Ternyata Hudhud itu keliling dan menemukan kerajaan seorang ratu yang disebut dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis ini, kata Hudhud, lapor ke Nabi Sulaiman, wahai Nabi, ada kerajaan yang dipimpin seorang ratu tapi menyembah matahari. Ternyata menyembah matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman mengirim kepada Ratu Balqis dengan utusan Hudhud kitab Zabur yang bertuliskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu adalah Zabur dan ayat yang dikirimkan Nabi Sulaiman ke Balqis. Ketika itu, wah, siapa nih ngirim, kata Ratu Balqis. Akhirnya ketika dikirim surat itu, karena merasa terancam atau merasa tersaingi Ratu Balqis, kata penasehatnya, udah kirim aja hadiah ke Nabi Sulaiman. Akhirnya dikirim ke Nabi Sulaiman hadiah. Kalau dulu kerajaan itu punya adat gini, kalau ada yang nantangin atau merasa tersaingi dikirim hadiah. Kalau diterima artinya tunduk. Oh, berarti kerajaan saya lebih kecil gitu. Kalau dibalikin berarti menantang. Kenapa? Karena yang menolak hadiahnya merasa lebih besar kerajaannya. Nah, utusan Ratu Balqis datang ke Nabi Sulaiman, ditolak mentah-mentah. Balik lagi. Lalu ketika sudah sampai, ya Ratu, dibalikin. Oh, ternyata dia menolak saya. Akhirnya ditantang, kalau gitu ya udah kita samperin. Disamperinlah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu ketika itu Nabi Sulaiman udah nggak perlu. Kamu bisa mampu apa? Ditantang. Apakah kamu bisa memindahkan kerajaanmu dengan cepat? Ifrit bilang, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Lalu Ifrit bilang, aku bisa memindahkan kerajaanmu sebelum kamu berdiri dari tempatku. Tapi ada yang bisa lagi, orang yang lain. Wa qala al-akhar atahullahu al-ilmu was-sulah ana atika bihi qabla ayat tarfuka ainuk, sebelum matamu berkedip. Jadi sebelum matanya berkedip sudah datang kerajaan tersebut. Masuklah Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman kaget. Kenapa kaget? Karena kerajaan Nabi Sulaiman semuanya dari kaca. Ketika diinjek sama Ratu Balqisnya norak. Takut jatuh karena dari kaca. Dan di mana di dalam kaca tersebut ada airnya, bener. Ada airnya, kelihatan ikannya. Bukan hanya air. Di situ akhirnya Ratu Balqis tunduk kepada Nabi Sulaiman karena kerajaannya tidak sebanding dengan kerajaannya Nabi Sulaiman. Gitu. Nah, dari situ berimanlah Ratu Balqis apa yang diimani oleh Nabi Sulaiman. Masuk Islam Ratu Balqis. Hikmahnya apa? Ternyata kita perlu jadi pemimpin dan pejabat. Agar apa? Agar orang-orang yang merasa kaya atau punya jabatan, kita itu bisa melawannya dengan apa yang kita punya. Tunduk kepada agama kita. Kalau pesan guru Ustadz itu, orang Islam itu harus kaya. Kenapa? Karena kalau kita kaya, kita bisa mengatur, kita bisa mengalokasikan kekayaan ini dengan betul. Coba bayangkan, yang kaya itu adalah Ratu Balqis.
Akhirnya apa? Bisa ngebayar orang, ayo ikut denganku, kita sembah matahari. Oh, bahaya. Orang-orang miskin kalau kita nggak kaya nih kaum muslimin nih, akhirnya dibayar, ayo ikut denganku, nih mie, ayo kita sembah itu yang disalib, kan bahaya. Makanya kita harus kaya. Kenapa? Karena agar orang-orang muslimin hidupnya tenang, kita bisa mengalokasikan dengan baik. Kalau orang kafir atau orang yang ingkar, yang kaya, bayangin orang suka mabok, ternyata dia orang kaya. Bagaimana? Uangnya bakal diapain? Dipakai buat mabok. Orang suka narkoba, dia kaya, uangnya buat apa? Narkoba. Tapi kalau orang suka ngaji, dia kaya, uangnya buat apa? Buat ngaji, buat orang Islam. Makanya orang Islam kudu kaya. Dikisahkan Syekh Hasan Al-Sazili adalah orang yang paling kaya, wali kaya. Tanahnya itu adalah sejauh mata memandang. Syekh Hasan Al-Sazili, mazhab kita, ya kan? Itu adalah orang yang kaya. Tanahnya sejauh mata memandang, tanah dia. Dan dikatakan Syekh Hasan Al-Sazili kalau satu kali sholat ganti baju. Iya, baju baru, sholat ganti lagi, sholat ganti lagi, sholat ganti lagi. Kalau kita mah kagak ganti-ganti. Gitu. Nah itu Syekh Hasan Al-Sazili. Nah itu tentang Nabi Sulaiman. Nah Nabi Sulaiman itu pernah sakit parah sampai dhaif banget, hanya bisa duduk di atas bangku. Ketika itu sampai sakitnya parah, lalu berdoa kepada Allah, setelah itu baru sehat lagi. Nah, jadi di akhir hayatnya itu pernah sakit parah. Dah, itu tentang Nabi Sulaiman. Lanjut kepada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas nasabnya Ilyasin sampai Nabi Harun nyambung. Lahirnya di Biladi Syam, diutus kepada ahlu Ba'labak, Gorbi Dimashki, di daerah barat Damaskus. Wa kanu ya'buduna sonaman yusama Ba'la, menyembah berhala yang namanya Ba'la. Wa aradu qaumahu qatla fa kharaja wa lam ya'ud ilaihim. Nah, Nabi Ilyas pengen dibunuh, tapi Nabi Ilyas kabur dan tidak kembali. Gitu. Itu tentang Nabi Ilyas. Ayatnya apa? Atadharuna ba'lau atad'una ba'lau wa tadharuna ahsanal khaliqin. Itu ayatnya. Nah kaumnya Nabi Ilyas dalam kitab Tobari itu diuji dengan tidak turun hujan selama 3 tahun. Gitu. Nah, Nabi Ilyas wafatnya di sini nggak ada ya? Wafatnya itu ada yang bilang di Lebanon, diwafatkan di Lebanon, dimakamkan di sana. Lanjut Nabi Yunus. Nabi Yunus lam yadhkur mu'arrikhun, tidak ada sejarawan. Mu'arrikhun itu sejarawan. Tidak ada sejarawan yang menyebutkan nasab Nabi Yunus. Tapi huwa min Bani Israil, dari Nabi Israil, nasabnya nyambung ke Bunyamin, anak terakhir dari Nabi Yakub. Lahirnya di Irak, kaumnya itu ahli Ninuwi atau Niniwe, itu di daerah Irak. Wa kanu ya'buduna sonaman, menyembah sonam, menyembah berhala yang disebut dengan Ashtar. Gitu, bukan kue. Oh, nastar. Iya, udah kepikiran lebaran soalnya. Nah, itu tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus, oke. Tambahan tentang Nabi Yunus. Pertama, Nabi Yunus adalah orang yang ahli hidayah. Ahli hidayah maksudnya apa? Tirakatnya kuat. Yang kedua, Nabi Yunus kisahnya itu masuk ke dalam perut Gimana kronologinya? Jadi gini, dulu Nabi Yunus itu kaumnya itu diazab. Ketika kaumnya diazab, Nabi Yunus keluar dari kaumnya. Ketika keluar dari kaumnya itu pergi, lalu menemukan perahu yang berisi orang banyak, minta ikut. Nah, ikut dong, ikutlah. Ketika ikut, perahunya keberatan karena saking banyak yang ikut. Dalam adat orang yang berperahu, kalau keberatan bukan barang yang dilempar. Barang mungkin barang yang gak penting, tapi adat lainnya adalah harus ada yang diundi siapa yang dilempar ke laut.
Itu adat orang para pelayar. Keberatan nih, keberatan. Akhirnya harus dilempar, diundi. Ketika diundi, jatuh kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus yang harus dilemparkan ke laut dari perahu. Itu awal mula kenapa Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Masuk ke dalam perut ikan berapa lama? Nih, pertama ada yang bilang salah satu ayam bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Ada yang bilang 7 hari 7 malam. Ada yang bilang 40 hari 40 malam. Nah, Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, beliau bertasbih kepada Allah. Lanjut. Yang kedua-dua Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nasabnya nyambung kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Nah, nanti lihat tuh Nabi Daud. Nabi Daud nyambung sampai Nabi Ibrahim gitu. Nabi Zakaria ceritanya, pertama Nabi Zakaria beliau terkenal dengan tukang kayu. Beliau adalah tukang kayu, ahli kayu. Lalu gini, Nabi Zakaria ini nabi yang dimana istrinya lama tidak punya anak gitu, sampai umur 98 tahun. Akhirnya Nabi Zakaria mengangkat seorang perempuan untuk menjadi anak angkatnya, dan Nabi Zakaria jadi walinya. Siapa perempuan tersebut? Maryam alaihi salam. Nah, Maryam itu anak angkatnya dari Nabi Zakaria. Nah, kesolehatan Nabi Zakaria, Sayyidah Maryam ini dibuat oleh Nabi Zakaria atau dibentuk oleh Nabi Zakaria. Dengan apa? Jadi gini, Nabi Zakaria adalah yang menguasai atau mengurus Baitul Maqdis. Ketika mengurus Baitul Maqdis, Sayyidah Maryam ini dikasih tempat khusus untuk beribadah di Baitul Maqdis. Beribadah di Baitul Maqdis. Nah, tempat yang dibuat Nabi Zakaria untuk Sayyidah Maryam itu disebut dengan mihrab. Jadi Nabi Zakaria adalah orang yang pertama kali membuat mihrab. Gitu. Itu. Jadi alasan kenapa Nabi Zakaria ngangkat Sayyidah Maryam? Karena istrinya belum lahir. Tapi ketika sudah 98 tahun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Siapa? Nabi Yahya bin Zakaria nyambung ke Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bin Daud nyambung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Yahya lahir di Baitul Maqdis tuh. Waqad manahallahu ta'ala salaman minhu inda maulidihi wa inda mautihi. Nabi Yahya nabi yang diuji ketika lahirnya. Kenapa? Karena Nabi Yahya ketika lahir ibunya sudah tua. Bayangin ibu-ibu, nenek-nenek ngelahirin. Gitu, makanya lahirnya Nabi Yahya diuji. Pun ketika wafatnya Nabi Yahya diuji. Kenapa? Karena Nabi Yahya wafatnya dibunuh. Nabi Yahya itu wafatnya dibunuh. Bagaimana ceritanya? Oke, sebelum itu kita habisin dulu yang ada di teks. Wa inda ba'atha wahyan min qabrihi, dan Allah utus ketika hidup dari tempat kuburnya. Wassalamu minallahi ridho, dan salam dari Allah suatu keridhaan. Wa hafawatu wa takrim, dan juga keselamatan dan kemuliaan. Wa ijlalan wa ta'zim, dan keagungan dan penghormatan. Kaumnya itu adalah Bani Israel, melanjutkan dakwahnya ayahnya Nabi Zakaria. Bagaimana ceritanya Nabi Yahya dibunuh? Jadi gini, pada saat Nabi Yahya berdakwah, ada seorang anak raja perempuan ingin nikah sama pamannya. Di syariatnya Nabi Yahya itu nggak boleh, dilarang, nggak boleh. Boleh gak kita nikahin paman kita? Nah, dilarang. Akhirnya Nabi Yahya diburu karena melarang anak raja menikah dengan pamannya. Ketika diburu oleh raja, nama rajanya ini adalah Raja Herodus. Diburu. Nah, ketika diburu ini, Nabi Yahya ini kabur ke taman yang ada di Baitul Maqdis. Masuk ke taman, Nabi Yahya punya mukjizat bisa masuk ke dalam pohon.
Jadi masuklah Nabi Yahya ke dalam pohon. Ketika Nabi Yahya masuk ke dalam pohon, ada iblis yang melihat Nabi Yahya masuk ke dalam pohon saat dikejar oleh orang-orang Herodes itu, anak orang-orang kerajaan. Iblis ngelihat, ditariklah kain Nabi Yahya. Nabi Yahya masuk, ketinggalan kainnya. Iblis ngasih tahu ke siapa? Ke kaum Herodes itu yang ngejar-ngejar Nabi Yahya. Nih, Nabi Yahya. Di mana? Itu di dalam pohon. Akhirnya pohonnya dibelah tengahnya, jeder. Wafatlah Nabi Yahya. Gitu. Akhirnya wafat Nabi Yahya. Padahal Nabi Zakaria itu belum wafat. Jadi wafat duluan Nabi Yahya dibanding Nabi Zakaria. Dah, itu tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya apalagi ya? Oh iya, Ustadz mau cerita. Oh nanti aja ketika Nabi Isa. Hubungan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lanjut, Nabi Isa. Nabi Isa faidahnya dilahirkan oleh Sayyidah Maryam yang tanpa melewati wasilah seorang bapak. Nah, lalu beliau wa umruhu salasata asyar aman wa umruha. Nah, ternyata Sayyidah Maryam umur 13 saat melahirkan atau hamil Nabi Isa. Wa waladat min ghairi abin, tidak dilahirkan tanpa bapak. Wa takallama wa fil mahdi, beliau bisa ngomong walaupun saat buayan. Beliau bilang apa? Ini Abdullah, aku hamba Allah. Nah, Nabi Isa itu ketika bayinya bilang ini Abdullah, tapi orang Bani Israel kupingnya agak congean. Iya, yang didengar bukan ini Abdullah, tapi ini Abnallah, ay ibnullah, aku anak Allah. Akhirnya mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa anak Tuhan, Sayyidah Maryam bunda Maryam, dan punya Tuhan ketiga. Gitu. Makanya Tuhan orang-orang yang salah keimanannya itu Tuhannya tiga. Itu awal mula. Kenapa? Karena kalau ngedenger kagak bener. Makanya kalau lagi ngaji dengerin. Kalau nggak ngedengerin jadinya kayak Bani Israil. Gitu. Nah, itu kisahnya. Ini Abdullah, ini Ibnullah. Nah, lalu tentang Nabi Isa, lanjut ini qaumuhu Bani Israil. Lalu Nabi Isa dirawat oleh Nabi Yahya. Washtara bil hikmati wal ilmi. Nabi Isa terkenal dengan hikmah dan ilmunya. Wa rafa'a hayyan ila sama, diangkat ke atas langit. Wa yanzilu fi akhir zaman, lalu diturunkan di akhir zaman. Wa huwa akhirul anbiya Bani Israil. Nah, Nabi Isa nabi terakhir dari Bani Israil gitu. Wa huwa sahibu kitabil Injil, yaitu beliau yang diturunkan kepadanya kitab Injil, serta apa? Wa dinuhu Nasraniyah, agamanya Nasrani gitu. Apa hubungan Nabi Isa dan Nabi Yahya? Ini tambahan tentang tasawuf. Jadi gini, Nabi Yahya terkenal orang yang dimana Yahya ini seneng gurau, seneng canda gitu. Sedangkan Nabi Isa adalah orang enggak, terbalik. Nabi Yahya orang yang suka ibadah, Nabi Isa suka gurau. Gitu. Nabi Yahya ibadah aja, makanya dakwah aja. Nabi Isa mah santai orangnya. Gitu. Akhirnya karena Nabi Isa itu suka canda terus, Nabi Yahya bilang, mali aroka bakian ka annaka mali aroka, kalimatnya mali aroka bakian ka annaka Allahumma shalli ala Muhammad ka annaka wasalta ila maghfiratillah. Kalimatnya gitu. Kok aku lihat kamu kerjaannya tawa aja, seakan-akan kok kamu kayak udah selamat dari ampunannya Allah. Gitu kata Nabi Yahya. Dibalas sama Nabi Isa, mali aroka dohikan ka anaka aisaita min rahmatillah.
Kata Nabi Isa, aku juga heran sama kamu, kok aku nggak pernah ngeliat kamu ketawa, seakan-akan kamu sudah terputus dari rahmat Allah. Dibalas sama Nabi Isa. Akhirnya dari situ muncullah dua mazhab. Mazhab apa? Mazhab kalau Nabi Isa mazhabnya roja. Ya udah, kita mah berharap aja ke Allah, jangan takut Allah nggak ngampunin, udah berharap ke Allah. Sedangkan Nabi Yahya apa? Nabi Yahya mazhabnya khauf, takut Allah nggak ngampunin, makanya bermohon selalu kepada Allah, nggak suka tawa, nggak suka canda gitu. Jadi kalau orang suka kalau kita dalam hidup harus punya dua mazhab ini, khauf dan roja gitu. Dah, itu hubungan. Dan yang terakhir, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz baca secara cepat. Sayyiduna Muhammad wa Toha. Toha itu nama dari nama Rasul. Wa khatimul anbiya, wa huwa khatimul anbiya, penutup para nabi, wa rusul dan rasul, wa tamami baitin nubuwah, penutup rumah kenabian, penutup pintu kenabian. Wa saufa yadhkurul musannif. Nah, musannif Syekh Ahmad Marzuki nanti ada cerita khusus tentang Nabi Muhammad. Min siratihil itrah, tentang cerita Nabi Muhammad yang wangi. Lalu tinggalkan goyak kesesatan. Utruk asyaka, tinggalkan keraguan, wadolala dan kesesatan, wal ghiwayata dan juga kesesatan. Sama. Alaihimus sholatu. Sholat apa maknanya? Sholat itu yang pertama maknanya doa bil khairi minal bashari. Kalau dari manusia, sholat adalah bentuknya doa. Yang kedua, wal istighfaru minal malaika. Malaikat juga bersolawat, sholat. Maka bentuk yang keluar dari malaikat yang bersolawat atau sholat adalah istighfar. Warahmah minallah. Allah juga bersolawat. Nah, solawat yang muncul dari Allah bentuknya adalah rahmat. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Dengerin, Allah dan malaikatnya bersolawat. Kok Allah dengan malaikat bersolawat? Bentuknya kayak gimana? Nah ini, kalau malaikat bersolawat memohon ampun, kalau Allah bersolawat Allah nurunin rahmat gitu. Wassalam, keselamatan, at-tahiyatul mubarakah, penghormatan yang berkah. Wa tukrahus salam min ghairi salami ala Allah, wa tukrahus salatu min ghairi salami ala Rasulillah. Nah, makruh hukumnya kalau kita bersolawat tapi enggak mengucapkan salam. Makanya as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pasti ada sholah, salam, sholah, sholah gitu. Wa alihi wa ala alihi, dan keluarganya. Keluarganya siapa? Para nabi dan rasul. Lalu madamatil ayam maksudnya apa? Mada zaman, sepanjang zaman, akhirul ayam yaumul qiyamah, sepanjang hari sampai hari kiamat. Yakunu naharul jum'ah wa yantahi bidukhuli ahlil jannah wa bidukhuli ahlin nar nara. Ahlul jannah yadkhulunal jannah, ahlun nar yadkhulun nar. Maksudnya apa? Madamatil ayam, sepanjang zaman sampai nanti hari kiamat. Hari kiamat kapan? Sampai datang hari kiamat pada hari Jumat. Jadi kiamat itu nanti adanya pada hari Jumat. Faidah, al-anbiya usabik zakarahum muttafaqun alaihi wa hunaka thalathatun mukhtalafun fihi. Nah, Nabi yang 25 ini muttafaq, tapi ada 3 yang katanya Nabi, ada yang bilang bukan. Siapa? Zulkarnain. Zulkarnain, ada yang bilang itu Nabi, ada yang bilang itu bukan Nabi. Kedua, wal Luqman. Luqman, ada yang bilang Luqman itu Nabi, ada yang bilang Luqman itu bukan Nabi. Nah, yang ketiga Uzair. Uzair itu zaman Nabi Isa. Ada yang bilang itu Nabi, ada yang bilang itu bukan Nabi. Nah, faidah lagi, semua Nabi dan Rasul adalah laki-laki. Ada gak Nabi dan Rasul perempuan? Tidak ada. Kalau ada, adanya waliullah gitu. Dan yang terakhir, la nabiyya aw rasula ba'da rasul. Qala ta'ala wa khataman nabiyyin. Tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah. Kata Allah, wa khataman nabiyyin. Nabi adalah penutup para nabi. Wa kullu man idda'an nubuwata ba'dahu. Siapa orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, dajjalun kazzabun yukaffiru may yu'minu bihi. Dia dajjal, dia bohong, dia kafir terhadap apa-apa yang diimani oleh orang-orang yang beriman. Nah,
Terakhir, faidatun al-anbiya minal Arab, nabi-nabi dari Arab. Jadi nabi itu rata-rata semua dari Bani Israel, tapi ada yang dari Arab. Siapa aja? Hud, Saleh, Syuaib, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalamu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Allah Allah li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullaha wa atubu ilaik.